lahirkanlah dari sana generasi-generasi santri-santri yang secara akidah, ya secara keilmuan kuat, tapi juga lahirkanlah dari pesantren-pesantren Anda generasi-generasi yang gennya adalah gen-gen yang berkualitas. 10 menit lagi. Oh, 15. Ya. Terus kembalinya kemana? Bagaimana cara kita menciptakan keseimbangan tadi? Ya tadi ya. Pengganggunya di stop. Ya. Apa susahnya nggak makan gorengan sih? Enak itu kan apa ya? Sesuatu yang kita ciptakan dengan doktrin dan pemahaman kita kan gitu. Dan dari hal-hal seperti ini juga sebenarnya kalau tidak difasilitasi sebenarnya tubuh kita itu sudah tubuh kita itu memilih loh sekalian. Memilih loh. Contoh begini, kalau nggak ada gorengan misalkan dikasih rebusan, dibikin tasty, dibikin enak, dibikin pokoknya sedap lah gitu kan. Nggak ada masalah sebenarnya, kan enak juga. Itulah nafsu. Dan nafsu itu kata Nabi Yusuf mengajak kepada gitu loh. Makanya penyakit umat kita saat ini adalah penyakit ini nih. Coba kontrol sebentar ya, 3 bulan aja misalkan. Ya, perbaiki itu pola makannya. Ya sekarang nyuruh misalkan saya bukan memerintahkan sih, menghimbau untuk tidak makan nasi putih kan susah. Langsung muncul tuh, kami nggak makan gini-gini, padahal nggak makan nasi. Saya bisa seminggu tuh nggak makan nasi putih. Antang-antang aja masih hidup juga. Tapi kan kita butuh karbohidrat kan gitu. Karbohidrat dari mana? Ya ada singkong, ada ubi, ya ubi jalar, ya singkong kayak begitu, ada jagung-jagung, ya kelapa tuh juga ada karbohidratnya. Divariasikan makanannya, ya kenalkan mereka dengan ini karena gennya orang Indonesia itu kan gen ini. Ya, saya nggak tahu dulu Jenderal Sudirman tuh minum wedangnya apa gitu. Mungkin beda gitu kan. Ya, Jenderal Sudirman ya nggak minum mochaccino, cappuccino, ya minumannya kita yoi gitu. Minum aja. Dikembalikan lagi generasinya ya ke gen nenek moyangnya ya gitu. Mudah nggak? Mudah sebenarnya, asal kita ya sedikit di awal tuh dipaksain lah, termasuk pondoknya. Dan saya pesan kepada bapak ibu sekalian, jemaah sekalian, para pengasuh pondok, kalau mau mati nanti ya jangan mati karena penyakit degeneratif. Paham maksudnya? Kalau belum paham saya perjelas. Penyakit degeneratif seperti stroke, kencing manis, darah tinggi, penyakit jantung itu penyakit karena ketidakmampuan mengontrol makan. Salah satunya. Kalau mau mati biasa, jangan nyusahin orang. Ya, ini maaf pengasuh pondok matinya karena maaf ya, bukan saya kita bukan. Saya maksudnya itu bisa kita cegah dari awal gitu loh maksud saya itu. Ya, dan penyakit-penyakit kayak itu kan zaman dulu nggak banyak kok zaman dulu. Ya, ketika kita nggak terlalu banyak terlibat dengan makanan-makanan yang tidak sehat. Nah sekarang ya masalahnya tuh hampir setiap hari dimakan itu terus. Nasi goreng misalkan, nasi goreng bagus nggak? Bagusnya dari mana? Enak kan? Nah itu masalahnya, musuhnya di situ. Maka kalau Anda baca dalam Al-Quran surat yang menjelaskan tentang wakulu wasrobu wala tusrifu, terusannya apa? Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Iya kan? Habis makan minum ada keterangan di situ tentang syaitan. Maka pernah dalam suatu kajian lah saya sama seorang ustaz itu kan dia bilang, beliau mengatakan, dokter tahu nggak, dia bilang bahwa dalam makanan kita, dalam piring makanan kita itu ada iblisnya. Kayak gitu dulu. Maka
lemahnya iman menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, salah satu penyebabnya adalah terlalu banyak makan. Terlalu banyak makan. Makannya cukup aja lah, tapi yang dimakan berkualitas itu aja. Ya, dan program ini baru sekalian yang saya katakan, saya pengen buat, tapi mungkin kalau protokolnya mau saya berikan, bisa saya berikan, tapi benar-benar dikerjakan. Tapi kalau nggak mau, saya sudah ada beberapa pondok yang saya pengen trial ini. Kita bikin nanti skala ukurnya. Dari mulai kesehatan, vitalitas, ketahuan semua nanti. Ya, ketika diperbaiki pola makan ternyata begini. Dan saya sangat yakin itu salah satunya sih caranya. Ya, karena banyak yang mungkin jamaah online saya itu ketika mereka memperbaiki pola makan, hamil jadi gampang, sembuh dari penyakit lebih mudah. Subhanallah. Jadi ternyata semudah itu, asal apa? Asal dia jaga apa yang masuk ke badannya. Yang dimakan sebagian besar cuma sekedar menyenangkan lidah, tapi membuat perutnya merana. Nah itulah asal cikal bakalnya penyakit itu sebenarnya. Ya, jadi ayo kita perbaiki. Ya, kita mau persiapkan generasi ini ke depan yang udah uzur-uzur ya. Kita ini ya udahlah. Tapi anak-anak yang masih belajar ini, ayo kita persiapkan gennya menjadi gen-gen yang tangguh gitu loh. Ya, dengan cara apa? Dengan cara dikembalikan pada produk-produk ciptaan Allah kayak begini. Sayang kalau mereka nggak kenal. Maka anak-anak saya di rumah itu kalau mereka sakit, ya kalau mereka sakit yang mereka cari atau mungkin minta sama saya berikan itu malah justru pertama kali adalah herbal. Saya sudah kenalkan herbal pada mereka ini. Maka di rumah ada rak herbalnya juga. Ulama-ulama zaman dulu sebagian besar mereka juga selain paham ilmu agama, mereka juga paham ilmu pengobatan. Kan gitu. Sekarang kan diputus jalurnya itu. Agama-agama, pengobatan. Ya, padahal kalau kita mau ya kaji lebih dalam ya agama kita ini semuanya kayak sekarang di kondisi wabah kayak begini ada namanya proning position. Ya, orang-orang yang sesak napas itu sama orang-orang saya lihat di video-video dokter-dokter barat itu dia nyuruh mereka proning posisi itu kan begini posisinya kayak orang sujud. Padahal itu ada pada sholat kan sudah tahu kita semua. Ya, maka semua syariat dalam agama kita ini semuanya menyehatkan sebenarnya, tapi kita tidak melakukannya untuk sehat. Kita melakukannya karena kewajiban dan ketaatan kita kepada Allah. Dan kalau Bapak Ibu lihat ya, coba pandangi alam semesta ini. Pandangin bumi, pandangin tempat kita tinggal. Salah satu yang mungkin saya ingin sampaikan kepada jamaah sekalian adalah kalau kita lihat lebih banyak produk atau ciptaan Allah yang berbasiskan hewan atau hewani gitu, atau lebih banyak produk ciptaan Allah itu yang berbasiskan nabati. Maka jawaban udah tahu. Banyak nabati kan? Allah lebih banyak menciptakan sayuran, buah-buahan, ini kan nabati semuanya. Maka bagi saya sih ya, dan itu memang terbukti ternyata dari beberapa riset. Saya pernah lihat satu riset lakukan di Kanada itu ada tikus loh. Tikus itu disuntikan bahan kanker sehingga muncullah kanker tumor gitu di badannya. Kemudian sama peneliti itu tikus itu diperlakukan diberikan sayur, buah-buahan selama 3 bulan dan ternyata kankernya mengecil. Ya. Kita atau saya tidak mengajarkan vegetarian, tidak, karena Nabi kita SAW makan daging. Tapi pertanyaan apakah Rasulullah SAW makan daging tiap hari? Enggak. Ya, enggak tiap hari beliau SAW makan daging. Ya, maka di luar urusan cerita makan daging tadi, sekalian, maka sebenarnya kunci kesehatan paling utama adalah seberapa banyak produk nabati berbasiskan tumbuhan yang kita masukkan ke tubuh kita setiap hari, dan semakin alami dia semakin bagus. Itu aja yang mau saya. Nah, gitu ya. Jadi mudah sebenarnya ya kalau kita mau betul-betul aplikasikan, dan ini akan menghemat banyak sekali biaya. Apalagi Bapak Ibu sekalian, contoh begini kan ada bunga lawang nih kan. Ya, bunga lawang sama ini apa nih? Apa nih Bu? Polaga. Ya. Coba nanti dibuka, iseng-iseng, nggak iseng-iseng sih, benar-benar buka. Isinya apa ini? Isinya apa?
Jadi kalau saya bilang inilah salah satu ekspektoran obat batuk, ya, obat batuk yang sebenarnya dia bisa ya melunturkan lah dahak-dahak. Jadi kalau yang santri-santri di sana ada yang lagi ngapal Quran dan pengen suaranya lebih halus, ya pakai ini, bunga lawang sama kapulaga. Bunga lawang ini Pak, yang bentuknya kayak bintang ya. Kalau di pasar udah tahu lah ibu-ibu, bunga lawang, ini kapulaga. Ya, ini obat semua di sini, kunyit terus sekalian. Anti radang ada, anti kanker ada, anti demam ada, anti aging ada. Ada lebih dari 50 bahan aktif yang ada pada kunyit ini. Ya. Enak nggak? Sebenarnya enak kalau dibikin bumbu. Ya. Kalau tadi kan Pak Teguh tadi mengatakan minum kayak begini tuh nggak enak. Sebenarnya kalau kita olah sedikit, insya Allah enak. Ya. Dan itu mudah, sangat mudah. Ya, tinggal kita ya sedikit kreativitas ya. Ya. Jadi kalau mungkin dapurnya pondok itu yang masak itu diajarin sedikit ilmu tentang clean eating. Itu ajib itu, masya Allah. Anak-anak nanti vitalitasnya akan meningkat, lebih semangat, lebih gampang hafal, lebih mudah bangunnya. Ya, diajarin sedikit ilmu tentang itu. Dan sekarang banyak pedoman-pedoman tentang itu. Tinggal kita mau baca atau tidak. Ya, seperti itu. Ya, habis jualannya.